Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada saat ini di penghujung kegiatan Smart Trend, kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Ibu banggakan seluruh siswa-siswi peserta Smart Trend 2021 yang pada saat ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11. Beberapa kegiatan bulan Ramadan yang kita selenggarakan di SMK Negeri 1 Raja Desa yang dimulai sejak tanggal 19 April sampai tanggal 11 Mei yang akan diisi di akhir penghujung kegiatan dengan kegiatan lomba kolaborasi IRMA dan OSIS SMK Negeri 1 Raja Desa. Ibu sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasi juga perhatian dari seluruh siswa-siswi, sehingga sejak kegiatan di minggu pertama tanggal 19 yaitu kegiatan pesantren digital Ramadan dilanjutkan pada tanggal 26 dengan Smart Trend lokal sekolah. Kita kalau melihat absen, hampir seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan sangat antusias. Ini pun berkat kerjasama dengan para wali kelas 10 dan kelas 11, sehingga Ibu sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh panitia, juga ucapan terima kasih yang tak terhingga, sehingga kegiatan dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Untuk seluruh peserta, banyak sekali kegiatan yang sudah kalian lalui selama ini, dari sejak awal kegiatan pesantren digital Ramadan, kemudian Smart Trend yang dilaksanakan oleh lokal di SMK Negeri 1 Raja Desa kerjasama IRMA dan juga OSIS. Ini menghasilkan berbagai kegiatan, diantaranya adalah kajian-kajian materi Islam yang disampaikan oleh GPAI dan juga siswa-siswi dari IRMA maupun ROHIS. Mudah-mudahan apa yang telah mereka sampaikan dapat peserta serap ilmunya, kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sangat berterima kasih juga kepada kalian yang sudah mensukseskan berbagai kegiatan yang kita lakukan bekerja sama dengan Dinas Provinsi Jawa Barat. Di antaranya adalah ada kegiatan Rantang Cinta dari siswa, ya, bagaimana seluruh siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 diikut sertakan untuk mengikuti kegiatan Rantang Cinta dari siswa, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sekiranya membutuhkan, ya, uluran tangan kita. Tetapi memang kita tahu berbagi kita saat ini kan dibatasi oleh situasi pandemi, ya, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan di lingkungan rumahnya masing-masing. Ibu mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk kalian semua yang sudah melaksanakan kegiatan Rantang Cinta tersebut. Kemudian juga ada penulisan mushaf Al-Quran, ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 10-11 selaku peserta Smart Trend, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ibu
dalam hal ini selaku ketua panitia merasa berbangga diri ya. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini kita tidak bisa melakukan kegiatan baik dalam pemberian materi ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya secara langsung tetapi virtual, tetapi mudah-mudahan ini menjadi kesan tersendiri lah bagi kita semua, dan mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan nanti kegiatan Ramadan pada tahun yang akan datang, bisa bertatap muka dan bisa bersosialisasinya secara langsung juga. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 kelas 11 peserta Sematren Ramadan tahun 2021, Ibu pada saat ini akan sedikit berbagi ilmu dengan kalian. Erat kaitannya dengan materi-materi keagamaan, sama seperti halnya yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian dan juga guru-guru PAI yang lain. Ibu pun akan menyampaikan materi ya di kegiatan Sematren ini sebelum acara Sematren ini ditutup, dengan mengambil tema 4 amalan Ramadan yang sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Ada banyak sebenarnya pesan Rasulullah yang diamanatkan untuk kita laksanakan selama bulan Ramadan ini, tapi Ibu mengambil garis besarnya saja bahwa inti dari pesan Rasulullah untuk umatnya selama bulan Ramadan itu ada 4. Yang pertama, yaitu beribadah malam. Beribadah malam. Kita dalam 1 tahun hanya mengalami 1 bulan pelaksanaan Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini banyak hal-hal yang tidak kita temukan, amalia-amalia Ramadan ya, kecuali di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah Qiyamul Lail ya. Karena kenapa berbeda ibadah, ada pembeda antara ibadah-ibadah di bulan yang lain dengan ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan ada yang namanya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini adalah pengkhususan bagi kita untuk beribadah, sehingga kita bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar itu dengan lebih mengkhususkan diri, lebih mengkhusyukkan diri juga. Karena pahala orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan pahala kita beribadah selama 1000 bulan. Ibu mengharapkan anak-anak yang tidak biasa saja dalam contohnya Qiyamul Lail, di malam-malam bulan selain bulan Ramadan kan tidak ada yang namanya tarawih. Coba anak-anak diusahakan tarawihnya itu dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Sebelum kita melaksanakan sahur, kita juga melaksanakan Qiyamul Lailnya, sholat tahajud. Ya, kemudian witir. Pelaksanaan witir itu tidak hanya dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan. Witir bisa dilaksanakan oleh kita setiap malam. Bisa berbarengan dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Tahajud bisa setiap malam. Witir bisa setiap malam, tetapi ada sholat tarawih yang dikhususkan dan di pelaksanaannya itu hanya sebatas bulan suci Ramadan. Kembali lagi tadi Ibu sudah menjelaskan di bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Silahkan, karena kita tidak tahu persis kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Seyogyanya kita semua di penghujung 10 hari ya, berakhirnya puasa Ramadan, kita ibadahnya harus lebih-lebih ditingkatkan.
Kita ingat tadi bahwa ibadah kita di malam Lailatul Qadar sama dengan pahala ibadahnya kita selama 1000 bulan. Nah, itu amalan Ramadan yang pertama, yaitu beribadah malam. Yang kedua, bersedekah. Ya. Selama bulan puasa, khususnya bagi kita-kita yang mampu, kalian selaku siswa-siswi kan kategori perekonomiannya berbeda-beda. Ini bersedekah di sini lebih diutamakan untuk mereka yang mampu. Seperti apa bersedekahnya kita di bulan Ramadan? Hal kecil, kita memberi iftar, ya. Apa itu iftar? Iftar adalah memberikan hidangan bagi orang yang sedang berpuasa. Walaupun kita hanya memberi umpamanya 1 biji kurma, itu pahalanya berlipat ganda luar biasa bila kita memberikannya kepada orang yang berpuasa, dan itu dikhususkan untuk mereka berbuka. Makanya sering kita lihat di kegiatan Ramadan, baik itu dari Karang Taruna, dari organisasi apapun, bisa dari jajaran OSIS dan sebagainya, itu membagikan takjil. Nah, takjil, nah itu sama dengan kita bersedekah, tetapi kitanya memang diniatkan bahwa kita memberi takjilnya lillahi ta'ala dan kita tidak salah sasaran. Tidak salah sasarannya gimana? Alangkah lebih baiknya, kalaupun kita punya kelebihan makanan di rumah, cobalah berbagi takjilnya simpan aja di masjid yang memang pada saat maghrib itu ada orang-orang yang memang senantiasa berbuka di sana. Di kita juga kan sering ditemukan banyak orang tua, banyak mereka-mereka yang dalam kategori, kalau menurut ibu mah ya yang soleh lah. Ketika adzan maghrib di bulan Ramadan, banyak yang sering i'tikaf di masjid, dari mulai pagi sampai pagi lagi berdiam diri terus di masjid, ataupun kadang-kadang setiap jadwal sholat mereka sholat berjamaahnya di masjid, terutama lagi dikhususkan pada saat maghrib. Coba kita berikan kepada orang-orang yang berbuka di masjid itu sedikit hidangan untuk berbuka. Walaupun tadi apakah hanya sebatas 1 biji kurma ataupun seteguk air minum, itu luar biasa pahalanya bagi kita. Ya, itu yang kedua, bersedekah. Amalan Ramadan yang ketiga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah adalah bersabar. Kenapa bersabar? Banyak sekali godaan hawa nafsu, ya, yang selalu mengajak kita ketika bulan puasa itu keluar dari yang seharusnya. Banyak sekali lah kalau ini emotion, ya. Kita karena sedang lapar, ada orang sedikit yang menyinggung perasaan kita, kita tersinggung. Nah, ada orang yang sedikit mengganggu pikiran kita, kita emosi. Kita harus bisa benar-benar menjaga kesabaran kita itu, karena ujian di bulan puasa itu sangat berat dan sangat luar biasa. Makanya bersabar ini salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Betapa orang yang sedang menahan lapar itu akan mudah tergugah emosinya bila dirinya merasa sedikit terusik. Dalam berpuasa kita tidak hanya melatih diri untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi yang lebih utama kita adalah melatih diri dari melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dibawa oleh setan yang cenderung kita untuk keluar dari norma-norma atau akhlakul karimah.
Jadi Ibu berpesan kepada kamu, tingkatkan rasa sabarnya, dan mudah-mudahan setelahnya Ramadan selesai, kita pun tetap istiqomah. Itu. Amalan yang keempat adalah saling peduli. Kita jangan pernah menutup mata atau cuek ya terhadap orang lain, apalagi dari hal-hal yang sekiranya orang lain tersebut membutuhkan perhatian kita. Peduli kepada orang lain itu tidak dalam bentuk memberi materi saja, tetapi perhatian. Kita di lingkungan kita umpamanya ada orang-orang yang saat ini sedang kesusahan. Kita tidak bisa memberi secara materi, tapi minimal kamu membantu dengan cara umpamanya pendekatan dari dari hati ke hati, dengan cara memberikan solusi ataupun ya sedikit simpati kepada orang lain. Jangan sampai kita tidak pernah tahu ada teman kita, ada tetangga kita yang sakit, tahu-taunya sudah dibawa ke rumah sakit, kita tetangga sebelahnya tidak tahu, malahan tahunya dari media sosial. Jangan sampai seperti itu. Orang yang paling dekat dengan kita di lingkungan itu bukan keluarga jauh kita, tetapi tetap tetangga, walaupun tetangga itu adalah orang lain. Kita harus membiasakan diri untuk senantiasa peduli, ya. Kemudian simpati bila ada orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian dari kita. Kita pun sangat inginkan diperhatikan oleh orang lain. Makanya kita pun harus seperti itu, sehingga kita ada timbal baliknya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan dituai. Begitupun kebaikan. Kita menanam satu kebaikan, insya Allah akan datang beribu-ribu kebaikan kepada kita. Tetapi kita tidak boleh berharap kita memberi kebaikan kepada si A, kita akan dibalas lagi oleh si A. Biarkan Allah yang mengatur. Yang terpenting kita senantiasa ikhlas, ridho dalam setiap pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Jangan menuntut kebaikan dibalas saat itu pula oleh orang itu. Balasan yang paling kita harapkan senantiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengharapan yang sungguh-sungguh luar biasa, dan balasannya juga insya Allah bisa berlipat ganda dari apa yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Anak-anakku yang Ibu banggakan, nah itu sedikit materi yang Ibu sampaikan di kegiatan Smart Trend. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita pun bisa melaksanakan apa yang sudah diamanatkan Rasulullah di bulan suci Ramadan, khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini, walaupun hanya tinggal menghitung hari kita menuju Hari Raya Idul Fitri. Ibu secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Kemudian Ibu atas nama panitia penyelenggara mohon maaf bila selama kegiatan Smart Trend ini berlangsung banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian semua, tetapi kita selaku manusia tidak luput dari kesalahan dan kealfaan. Dan terakhir dari Ibu mengucapkan yang
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia sekali lagi, sehingga kegiatan Smart Train ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang sekiranya membuat kita atau tidak terkendala lah ya selama kegiatan Smart Train ini berlangsung. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian kegiatan pesantren digital Ramadan dan juga Smart Train SMK Negeri 1 Raja Desa tahun 2021 secara resmi ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.